Gak kerasa sudah 76 tahun nih negara tercinta kita ini merdeka. Luasnya wilayah Nusantara menyimpan beragam kekayaan dan keindahan alamnya. Kekayaan kulinernya nggak perlu diragukan lagi. Resep warisan leluhur bisa membuat banyak inspirasi di masa kini. Dengan kreativitas dan keuletan menjaga tradisi masa lalu, ternyata bisa jadi penyemangat untuk hidup lebih berarti. Jangan lewatkan Ragam Indonesia edisi spesial kemerdekaan. Selamat pagi, fams. Menjelajahi keindahan alam Indonesia seakan tidak pernah ada habisnya. Pesona keindahannya membuat jadi semakin cinta akan negeri ini. Seperti saat berada di Misol, Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat. Salah satu dari 4 pulau besar di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, yaitu Waigeo, Batanta, dan Salawati, Misol menjadi salah satu pulau yang memiliki deretan pantai dengan panorama yang indah. Birunya air yang mengelilingi gugusan batu karang membuatnya bagaikan surga kecil yang tersimpan di daerah timur Indonesia. Jernihnya perairan di sini nggak afdol kalau hanya menikmatinya dari atas perahu. Saatnya free dive, fams. Siapkan segala kebutuhan free dive-nya, fams. Mulai wetsuit atau pakaian selam, tabung oksigen, dan kacamata selamnya. Dengan menggunakan pakaian khusus ini, suhu tubuh kalian akan lebih stabil dan melindungi dari sentuhan hewan air secara langsung. Jangan lupa berdoa dulu ya, fams. Keindahan pesona bawah air di sini nggak perlu diragukan lagi, fams. Jajaran terumbu karang dengan beragam biota airnya benar-benar surga laut. Jika beruntung, kita bisa ketemu hiu karang sirip hitam, salah satu hiu karang yang cukup jinak. Tapi jika tidak, bukan berarti belum ketemu Dewi Fortuna nih, fams. Ternyata kita masih bisa ketemu sama penyu laut. Wah, keren, fams. Meski nggak bisa terlalu dekat, tapi kesempatan ini tidak datang setiap saat, fams. Wah, sungguh pengalaman yang tak terlupakan. Pesona Pulau Misol nggak hanya di bawah airnya aja, fams. Di pesisir pantainya pun kita masih disuguhi keindahan alami pasir putihnya. Bahkan di Pulau Yelit ini kita bisa ketemu hiu tanpa perlu peralatan selam. Kok bisa? Tuh, fams, hiu black tip reef shark atau hiu karang sirip hitam banyak bermunculan di tepian air laut ini. Meski baru anakan, tapi ini sangat langka. Oh iya, hiu-hiu ini datang dengan sendirinya loh, fams, dan memang sering muncul di pesisir pantai ini. Jumlahnya juga banyak nih, lucu-lucu dan bersahabat. Oh iya, fams, spesies hiu yang ada di Indonesia dikategorikan sebagai hiu karang. Dan hiu karang ini termasuk jenis yang tidak berbahaya bagi manusia. Tapi tetap ya, fams, kita harus hati-hati dan melindungi habitat mereka agar tidak punah. Hiu karang sirip hitam ini sangat mudah dikenali, fams, yaitu adanya corak warna hitam di ujung sirip-siripnya. Hewan yang dilindungi, khususnya di Raja Ampat ini, sering ditemukan di daerah terumbu karang dengan kedalaman 2-10 meter. Dengan menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan, termasuk tidak menangkapnya, berarti kita sudah ikut menjaga kelestarian ekosistem di Raja Ampat, fams. Berlibur dan bersyukur karena telah diberikan keindahan alam yang luar biasa. Lanjut lagi, fams, kali ini kita ke Laguna Namlol. Wah, keren kan gradasi warna airnya? Mulai hijau kebiruan dengan air yang bening dan pasir putih di dasarnya. Bikin kepingin segera menyelam, fams. Laguna Namlol ini ada di antara bebatuan yang menjadi batas dengan laut lepas. Jadi, perairan di sini sangat tenang, fams. Kali ini kita mau eksplor keindahan bawah airnya yang ada semacam lubang atau kolam di dalamnya. Menurut masyarakat lokal di sini, Namlol sendiri berarti perut ikan. Hal ini dikarenakan saat air surut, batuan karang di sini akan nampak seperti perut ikan. Keindahan di dalam kolam ini juga nggak kalah, fams. Arusnya yang tenang, jadi nggak bikin khawatir. Meski begitu, tetap harus hati-hati ya. Dan jangan pernah menyelam sendirian, fams. Harus ada pendamping dan tahu batas kemampuan diri saat menyelam. Fams, sebelum meninggalkan keindahan Pulau Misol ini, kita mampir sejenak di Danau Kawarapop atau biasa disebut Danau Cinta atau Telaga Love. Karena dari penampakan dari ketinggian emang tampak seperti hati, fams. Keren. Tapi membentangkan bendera merah putih sebesar 20 x 30 meter di dalam air danau. Perjuangan pun dimulai nih, fams. Selain berat bendera, arus air di Danau Cinta ini cukup menguras tenaga.
Akhirnya berkat kerjasama, bendera merah putih berhasil terbentang. Sungguh mengharukan. Salam cinta dari tanah Papua. Semoga dengan semangat juang ini dan berkah yang maha kuasa, kita mampu melewati segala rintangan dan menjaga kemerdekaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Fams, saatnya makan-makan nih. Apalagi saat istimewa seperti Hari Kemerdekaan Indonesia. Menunya juga harus spesial dong. Nasi tumpeng. Eits, ini bukan nasi tumpeng seperti biasanya yang berwarna kuning, tapi yang ini warna-warni. Cakep. Tenang aja fams, pewarna makanan yang dipakai alami kok. Dijamin aman dan menyehatkan. Saatnya icip-icip tumpengnya nih fams. Ternyata meski warna nasinya biru, tidak berubah rasanya kok. Malah nasinya terasa lebih pulen dan lembut. Tumpeng warna biru dari bunga telang dan tumpeng warna hijau berasal dari daun bayam dan daun pandan. Untuk warna merahnya dari buah naga dan buah bit. Dan yang wajibnya warna kuning pastilah dari kunyit fams. Kita langsung aja ikutan buatnya yuk. Si biru bunga telang termasuk jenis tanaman merambat yang mudah tumbuh di mana saja. Tanaman dengan bunga mirip kupu-kupu ini bisa juga untuk menyuburkan tanah. Semakin sering bunga telang dipetik, tanaman ini akan semakin subur fams. Karena jika tidak dipetik, bunga telang akan menjadi polong. Setelah dipanen, bunga telang bisa langsung digunakan seperti ini. Atau bisa juga dikeringkan untuk dipakai sewaktu-waktu fams. Rebus bunga hingga warnanya keluar. Lalu pisahkan air dan bunganya. Setelah itu masukkan beras ke dalam panci. Masak hingga berubah warna dan matang sempurna ya fams. Selain sebagai pewarna alami, bunga telang ternyata punya banyak manfaat fams. Kaya akan kandungan antioksidannya, mampu menangkal radikal bebas penyebab peradangan kronis. Selain itu, teh bunga telang juga kaya akan flavonoid, senyawa bioaktif yang meningkatkan sistem kekebalan tubuh melawan penyakit. Dan masih banyak lagi manfaatnya fams. Tapi tetap harus konsumsi secukupnya ya. Selagi menunggu nasinya matang, kita warnai lauk pendamping tumpengnya yuk fams, telur puyuh rebus. Siapkan jus buah bit dan kayu secang untuk membuat telur puyuh berwarna merah. Masukkan telur puyuh yang sudah dibumbui ini ya fams. Nah, nasi birunya udah matang nih fams, barengan sama telur puyuh merahnya. Selanjutnya kita bikin hiasan tumpengnya dulu ya. Potong lobak merah tipis-tipis seperti ini. Kalau nggak ada lobak, bisa diganti dengan tomat, wortel, dan mentimun. Kemudian gulung dan tata irisan lobaknya seperti bunga mawar fams. Cantik kan hasilnya? Fams, nasi tumpeng yang sering dihidangkan di acara perayaan atau syukuran di Indonesia, khususnya di Jawa, mempunyai nilai filosofi yang cukup dalam. Bentuk nasi kerucut ini melambangkan gunung dan merepresentasikan hubungan antara manusia dengan Tuhan secara vertikal berada di atas puncak atau di atas segalanya. Sementara isian atau lauk pauknya diletakkan secara horizontal. Ini melambangkan hubungan manusia dengan manusia atau makhluk lainnya secara sejajar. Keragaman lauk pun jadi lambang kehidupan dunia yang kompleks. Selain penuh makna, menghiasi tumpeng juga bisa menjadi media mengasah kreativitas fams. Selain kreatif memadupadankan warna, juga bisa menyajikan lauk tradisional di dalamnya, seperti urap sayur, sambal goreng kentang, aneka olahan telur, dan lainnya. Biar kekinian fams, aneka tumpeng bisa dibuat bentuk lain. Ada versi mini, persegi, atau bentuk hati. Yang penting sesuaikan aja dengan perayaannya. Dan tanpa menghilangkan nilai di dalamnya ya fams. Ditambah lagi, bisa buat update status kalian di media sosial tuh. Hihihi. Fams, masih tentang makanan nih. Gimana kalau kita icip-icip menu makan siang ala suku Mori, suku asli dari Morowali Utara, yaitu Winalu. Winalu sebenarnya sajian tradisional pengganti nasi. Bahan utamanya sih tetap dari beras dengan lauk pauk berupa olahan daging ayam atau daging woku. Winalu terbilang sajian istimewa karena hanya disajikan ketika upacara-upacara adat atau acara perkawinan. Untuk membuat winalu, bahan utamanya adalah beras dan daun winalu. Daun winalu bentuknya seperti daun kunyit, namun tidak memiliki rimpang.
Untuk membuat ayam wokunya, siapkan bawang merah, bawang putih, tomat, cabai, jeruk nipis, lengkuas, kemiri, batang serai, garam, gula, kunyit bubuk, daun kunyit, dan daun salam. Kita buat winalunya dulu ya. Cara membuat winalu mirip seperti membuat burasa. Namun bedanya burasa menggunakan santan dan berasnya harus dimasak setengah matang dulu. Sedangkan winalu, beras yang sudah dicuci bersih langsung dibungkus dengan daun winalu yang berukuran cukup lebar. Berasnya jangan terlalu banyak, fams. Secukupnya aja. Setelah dibungkus, winalu tidak diikat atau ditusuk dengan lidi. Cukup dilipat saja. Kemudian, masukkan semuanya ke dalam panci. Jangan lupa, fams, lapisi panci dengan daun winalu juga. Kemudian masukkan satu persatu dan tumpuk dengan rapi, agar berasnya tidak tumpah. Tambahkan air secukupnya saja. Masak hingga winalunya matang. Fams, daun winalu yang mengitari bagian dalam panci berguna untuk menjaga air agar tidak keluar dan membuat winalu tidak lengket atau menempel saat matang nanti. Sambil nunggu winalunya matang, kita racik ayam wokunya ya. Bumbu yang sudah disiapkan, tumbuk hingga halus ya. Gunakan ayam kampung biar rasanya lebih enak. Bumbui dengan kunyit bubuk dan perasan air jeruk nipis. Aduk hingga rata dan biarkan bumbunya meresap. Selanjutnya tumis bumbu sampai aromanya keluar. Tambahkan irisan tomat, daun salam, seledri, dan daun kunyit. Biarkan sebentar, terus masukkan ayamnya sambil terus diaduk. Beri air secukupnya ya. Sungguh menggoda selera. Angkat dan sajikan di atas wadah dari daun winalu. Ini dia sajian bercita rasa tinggi ala suku Mori, winalu dan ayam woku. Winalu sebagai pengganti nasi sengaja tidak dibuat banyak dalam satu bungkus, fams. Tujuannya sih supaya banyak yang bisa menikmatinya. Sajian ayam woku umumnya dibuat spesial untuk tamu. Ayam melambangkan kesuburan dan penghormatan. Wah, beneran enak nih. Apalagi makannya langsung pakai tangan. Sedap. Yang masih di rumah aja dan pengen ikutan ngerayain ulang tahun negara kita tercinta, Ragam Indonesia kasih rekomendasi makanan ringan tapi mengenyangkan, fams. Cenil merah putih. Bahan-bahannya gampang banget, fams. Ada tepung kanji, daun pandan, gula pasir, garam, vanili, dan pewarna makanan. Rebus air hingga matang, masukkan garam secukupnya dan daun pandan sebagai pewanginya. Kalau airnya sudah menyusut dan berkurang, saatnya masukkan setengah takaran tepung kanjinya, fams. Jangan lupa terus diaduk sampai menjadi adonan. Setelah 5 menit, adonan menjadi cukup kenyal. Tandanya siap dipindahkan ke atas papan adonan ini, fams. Jangan lupa, fams, pakai sarung tangan agar tidak terlalu panas saat memegang adonan. Bagi adonan menjadi 4 bagian agar lebih mudah mengolahnya, fams. Uleni adonan sampai menjadi kalis dan elastis. Sembari menguleni adonan, beri sedikit pewarna makanan ya, fams. Agar terlihat lebih cantik dan menarik, jika warna adonan sudah merata, tinggal potong-potong seukuran dadu. Kira-kira sih ukuran 1 cm aja, biar nggak terlalu tebal. Lalu tinggal tusuk kayak bikin sate deh, fams. Satu tusuk bisa kalian isi 4 potong dadu. Bikin 2 warna aja tiap tusukan, merah putih dan hijau kuning. Kemudian rebus sate cenil sampai mengembang dan matang. Tuh kan, kelihatan unyu-unyu banget. Setelah matang, tinggal tiriskan deh. Lalu beri parutan kelapa agar lebih gurih. Yummy. Untuk penyegarnya, kita bikin es mutiara, fams. Lalu siapkan air matang di panci dan panaskan sampai mendidih. Kemudian tinggal tuang deh mutiara sagunya ke dalam panci. Campur susu dan kental manis sesuai selera. Aduk hingga tercampur rata. Mutiara sagu yang sudah matang siap dipindahkan ke gelas saji. Biar lebih segar, tambahin es batu. Kemudian tuang campuran susunya, fams. Biar tampilannya tambah menarik, kasih daun pandan sebagai hiasan. Kalau sudah komplit semua, tinggal nikmatin aja, fams. Dijamin, hari libur kemerdekaan kalian jadi lebih kenyang dan segar. Hahaha. Wah, lagi makan besar. Kelihatannya enak nih. Ada nasi jagung, santan kuah ikan, dan sayur labu. Ikutan bikin yuk, fams.
Sebelum diproses, jagungnya dijemur dulu selama 2 hari untuk menghilangkan kadar airnya ya fams. Baru deh jagung dihancurkan seperti ini, kemudian pisahkan jagung dengan kulit arinya. Warga kampung adat Prailiu Sumba menyebut alat ini sebagai kalambar. Dengan cara menggoyang-goyang seperti ini, lapisan kulit ari akan terpisah dengan sendirinya. Setelah itu, jagung ditumbuk dengan alu. Tapi jangan sampai terlalu halus, fams, karena nanti akan dipisahkan sesuai ukurannya, yaitu butiran besar, sedang, halus, dan tepung. Di rumah adat inilah proses masaknya, fams. Dengan tungku kayu bakar, santan dimasak sampai mendidih. Jangan lupa terus aduk, biar santannya tidak pecah. Lanjut masukkan jagung ukuran besar. Setelah itu giliran jagung ukuran sedang, disusul jagung halus, dan terakhir tepung jagung, lalu tutup rapat. Fans, nasi jagung sudah menjadi makanan pokok masyarakat Sumba. Bahkan di Jawa pun demikian. Saat masa penjajahan, banyak hasil bumi yang dieksploitasi penjajah. Alhasil, bekal makanan yang bisa dibawa pejuang masa itu tergolong seadanya. Dan nasi jagung salah satunya. Jangan salah, fams, nasi jagung ternyata memiliki kandungan nutrisi lebih tinggi dibandingkan beras biasa. Nasi jagung kaya akan vitamin A, B1, B6, B12, C, dan E. Selain itu, kaya mineral mulai dari kalsium, fosfor, natrium, folat, dan zinc, serta serat. Selain itu, kandungan magnesium pada nasi jagung ternyata mampu mengurangi resiko penyakit diabetes dan tekanan darah tinggi. Tuh kan, dibalik proses bikinnya yang panjang, nasi jagung bisa sehatkan badan. Semangat! Fams, jenis transportasi saat ini sih memang beragam, tapi kalau era penjajahan dulu, selain kereta kuda, sepeda kayu roda 2 jadi andalan. Sepeda ontel, fams. Kereta angin yang masuk ke Indonesia sejak masa penjajahan ini didominasi buatan Eropa seperti Belanda dan Inggris. Seperti yang dikoleksi Kang Haji Hamim ini, fams. Mulai jenis sepeda biasa, lipat, hingga mbahnya sepeda, wih, jadul tapi mantul. Sepeda ontel jenis lipat ini sudah populer sejak tahun 1800-an. Kemudian pada tahun 1900-an, militer Prancis dan Inggris mulai menggunakan sepeda lipat di barisan pasukan sepeda tempur atau Bicycle Infantry. Salah satu perusahaan asal Inggris, Birmingham Small Arms Company atau BSA, pernah memproduksi sepeda lipat yang dirancang khusus untuk pasukan terjun payung. Nah, kalau yang ini namanya penny farthing, salah satu pendahulunya sepeda alias mbahnya sepeda, fams. Ukuran roda depannya lebih besar dari belakang, dan sadelnya ada di atas roda depannya. Gimana goesnya nih, fams? Kalau nggak biasa, bisa-bisa nyungsep. Hihihi. Selain unik, harga sepeda ontel koleksi ini cukup fantastis, tergantung tingkat keasliannya, fams. Yang termahal bahkan ada yang mencapai ratusan juta rupiah. Wah, mantap nih. Oh iya, fams, setiap minggu pagi Kang Haji Hamim bersama komunitas sepeda ontelnya biasa goes santai keliling Jakarta. Kalau kalian pengen ikutan parade bareng sepeda-sepeda zaman baheula, bisa kok gabung di daerah Taman Mataram, Jakarta Selatan. Kuy ah! Topi apaan tuh, fams? Kok bentuknya unik sih? Mirip topi yang dipakai para penjajah Belanda tempo dulu ya. Memangnya masih ada ya topi nyentrik dari zaman kolonial Belanda? Ada kok, pembuatannya Pak Karyato, pengrajin topi bambu asal Prigi, Banjarnegara. Tempat pembuatannya nggak terlalu jauh, sekitar 80 km dari Amung Tudung, Desa Grujugan, Kebumen. Fams, kita lihat cara bikinnya yuk. Lembaran bambu menjadi bahan utama pembuatan topinya. Ada juga bilah bambu yang digunakan sebagai rangka. Untuk menghasilkan lembaran, butuh satu potong ruas bambu untuk ditipiskan. Setelah didapat tingkat ketebalannya, lembaran bambu harus dijemur agar teksturnya lentur. Kalau cuaca tidak mendukung, jemurnya bisa di atas tungku kok, fams. Tapi awas, jangan lengah, bisa-bisa malah terbakar. Gagal deh dijadikan topi bambunya.
Hawa panas dari api membuat lembaran kayu jadi kering. Asap bambu juga bermanfaat mencegah jamur tumbuh. Asapkan selama 2 hingga 3 hari ya, fams. Kemudian buat mold atau pola setengah lingkaran sebagai alas topi. Buat juga pola bentuk oval untuk lembaran bagian atasnya. Pastikan ukurannya sudah sesuai dengan pola agar mudah diringankan nanti. Kalau sudah rapi, gunting deh. Potongan bambu juga harus dilengkungkan dengan alat khusus. Caranya tinggal diputar alatnya. Kemudian potong sesuai ukuran. Wah, praktis ya. Selanjutnya pasang rangka lengkung pada bagian atas topi. Kira-kira butuh 15-17 lembaran untuk menutupi seluruh bagian atas. Wah, mesti telaten nih fams, agar hasilnya maksimal. Nah, kalau bentuknya sudah sempurna, jahit topi agar lembaran tambah kuat dan nggak mudah lepas. Pasang deh lapisan di dalam topinya. Gimana? Bagus dong? Gak kerasa, udah 30 menit nih. Ragam Indonesia kasih yang seru-seru dan info menarik hari ini. Jadi semakin tahu kekayaan dan keragaman negeri sendiri. Pastinya jadi semakin cinta Indonesia. Tonton terus Ragam Indonesia ya fams. Karena Indonesia istimewa, merdeka!